Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Ganis Candani, kelas 8D, nomor absen 18. Saya berasal dari SMP Negeri 10 Semarang. Kali ini saya akan meresensi sebuah buku fiksi. Buku kali ini berjudul Azaman. Novel Azaman ini merupakan novel adaptasi dari sebuah Twitter yang dikarang dan ditulis oleh Sophie Aulia dengan PT Bukune Kreatif Cipta sebagai penerbitnya. Novel ini mempunyai 365 halaman. Semuanya berawal dari ayah Jasmine yang secara tiba-tiba membicarakan perjodohan. Hal ini karena Dika, kekasih Jasmine, tidak pernah memberikan kepastian kepadanya. Jasmine yang sedang mengerjakan skripsi ini menjadi tidak fokus dan kebingungan. Apalagi ayahnya berpesan bahwa besok Minggu orang yang akan dijodohkannya akan datang ke rumahnya. Pada hari Minggu, Farhan, ayah Jasmine, berpesan kepada Jasmine bahwa ia harus mengenakan pakaian yang sopan, rapi, dan tentunya mengenakan jilbab. Jasmine pun turun menemui Azam menggunakan gamis putihnya. Saat di bawah, dia melihat orang tuanya dan orang tua Azam sedang berbincang-bincang. Satu hal yang membuat Jasmine sangat kaget, ternyata Azam seorang lelaki yang sangat amat tampan. Farhan menyuruh Azam untuk memperkenalkan dirinya, begitu pula dengan Jasmine. Azam memperkenalkan dirinya, tetapi wajahnya hanya menunduk seakan tidak mau menatap Jasmine. Farhan pun mengatakan bahwa Azam ini merupakan lulusan dari sebuah sastra Arab yang berada di Kairo, yaitu Universitas Al-Azhar yang merupakan universitas Islam tertua di dunia. Setelah pertemuan mereka selesai, Azam pun menghampiri Jasmine yang sedang berada di teras rumah untuk meminta nomor teleponnya. Dan Azam juga berpesan kepada Jasmine untuk tidak melihatnya secara terang-terangan karena ia tidak suka dipandang seperti itu. Saat Azam ingin mendekati mobilnya dengan cepat-cepat, Jasmine menyusulnya, dan ia pun berbisik kepada Azam bahwa ia meminta Azam untuk menolak perjodohan ini. Namun kedekatan mereka berdua semakin bertambah saat kajian di Bandung. Awalnya Jasmine merasa heran, kenapa tumben sekali ayahnya mengajaknya mengikuti kajian di Bandung. Ternyata ia pergi ke kajian itu bukan hanya dengan ayahnya, tetapi juga dengan Azam dan adiknya yang bernama Fatimah. Hari itu Azam menunjukkan perhatiannya secara terang-terangan, mulai dari membelikan sarapan kepada Jasmine, membangunkan Jasmine yang tertidur saat di mobil, dan menyerahkan jaketnya kepada Jasmine yang kedinginan. Namun bukan hanya mereka berdua yang semakin dekat, tetapi juga Jasmine dengan Fatimah yang merupakan adik perempuan Azam. Entah mengapa mereka secara tiba-tiba menjadi dekat. Malamnya, setelah pulang dari kajian yang ada di Bandung, secara tiba-tiba Dika menghampiri rumah Jasmine untuk mengajak Jasmine mengelilingi kota pada saat malam hari. Namun, saat Jasmine ingin menaiki jok motornya Dika, secara tiba-tiba Azam muncul dan melarang Jasmine untuk pergi keluar saat malam-malam. Ia melarang Jasmine dengan alasan bahwa perempuan tidak boleh keluar pada saat malam-malam. Tapi anehnya, Azam memperkenalkan dirinya kepada Dika bahwa dia adalah teman ayahnya Jasmine. Hari berlalu. Azam pun semakin sering untuk mendatangi rumah Jasmine, hanya untuk sekedar mengantarkan makanan kepada Jasmine ataupun menemui orang tua Jasmine untuk berbincang kepada mereka. Dika dan Jasmine merupakan pasangan yang sama-sama memiliki sifat humoris. Hal itulah yang membuat hubungan mereka terjalin sangat lama, yaitu 4 tahun. Namun kali ini Dika merasa bahwa Jasmine menyembunyikan sesuatu yang sebesar darinya. Di kediaman Azam, lelaki itu sedang khusyuk menjalankan sholatnya. Pada sujud terakhir, tidak terasa air mata Azam jatuh menetes hingga ke bawah dagu.
Doa yang saat ini Azam langitkan merupakan saksi bahwa ia mencintai Jasmine karena Allah. Tak berbeda dengan Jasmine, setelah usai menjalankan sholatnya, ia berdoa meminta petunjuk kepada Allah. Keesokan harinya, Azam dan orang tuanya pergi menemui Jasmine. Mereka mempertanyakan perihal perjodohan ini. Azam berpendapat bahwa ia sudah memiliki perasaan kepada Jasmine, jadi Azam mau saja kalau perjodohannya dilanjut. Dan Jasmine juga menyetujui perjodohan ini, karena mungkin ia mengira bahwa Azam merupakan pendamping yang telah dikirimkan Allah untuk mendampingi semasa hidupnya. Hari ini merupakan hari jadi Jasmine dan Deka yang keempat tahun. Hari ini juga Jasmine mengundang Deka ke rumahnya untuk menemui Farhan, ayahnya. Deka pun datang menghampiri rumah Jasmine untuk bertemu dengan Farhan. Deka berpikir bahwa ayahnya Jasmine akan memberikan kesempatan kepadanya untuk lebih dekat dengan Jasmine. Karena selama ini ayahnya Jasmine seperti melarang Jasmine berdekat-dekat dengan Deka. Di ruang tamu yang hening, Farhan menjelaskan kepada Deka bahwa Jasmine akan segera menikah dengan lelaki yang sudah dijodohkan dengannya. Saat Deka bertanya, siapakah lelaki itu? Tiba-tiba pintu rumahnya terbuka menampilkan sesosok Azam yang muncul di depan pintu. Farhan menjelaskan kepada Deka bahwa lelaki yang akan menjadi calon suami Jasmine adalah Azam, lelaki yang kini berada di depan mereka berdua. Deka ingin menangis rasanya. Ia melihat perbedaan penampilan Azam dengannya yang sangat amat berbeda. Azam mengenakan baju koko, sedangkan dia mengenakan hoodie dan celana jeans yang lututnya sobek. Deka dengan terpaksa mengikhlaskan Jasmine untuk Azam. Melihat penampilan Azam yang sangat berbeda dengannya, dan menurutnya Azam merupakan lelaki yang cocok untuk Jasmine daripada dirinya. Lamaran Jasmine akan diadakan minggu depan. Namun Jasmine memberikan Azam syarat, yaitu Azam harus datang kepadanya saat Jumat jam 12 tepat. Jasmine tahu bahwa itu adalah jam untuk sholat Jumat. Namun dia ingin menguji Azam. Jika Azam sholat dahulu baru menemuinya, Jasmine akan menerima lamarannya. Azam gelisah. Ia bingung. Di satu sisi, ia memikirkan sholat Jumat. Bagaimana dia bisa meninggalkan sholat Jumat? Sholat Jumat merupakan kewajiban baginya yang tidak boleh ditinggalkan olehnya. Di sisi lain, Azam juga bingung. Jika ia tidak datang pukul jam 12 tepat, ia takut lamarannya ditolak oleh Jasmine. Mendekati jam 12 pada hari Jumat, Jasmine gelisah tidak karuan. Ia tidak tahu Azam akan datang pukul berapa, karena sedari kemarin Azam tidak pernah menghubunginya. Usai sholat Jumat berakhir, Azam baru datang ke rumah Jasmine. Lelaki itu lebih memilih menunaikan ibadahnya dahulu, setelah itu baru melamar sang pujaan hatinya. Azam menemui rumah Jasmine bersama dengan kedua orang tuanya. Ia mengetuk pintu rumah Jasmine dengan perasaan gugup. Setelah memasukinya, Azam mengucapkan maaf kepada Jasmine jika ia terlambat pada lamarannya ini. Jasmine mengatakan bahwa perihal jam 12 itu merupakan untuk menguji keimanan Azam. Apakah Azam benar-benar taat beribadah kepada Allah atau tidak? Ternyata Azam memilih pilihan yang tepat. Bogor, 20 Februari 2020. Hari itu adalah hari di mana pernikahan mereka berjalan.
Azam saat ini tengah berada di hadapan Farhan dan akan mengucapkan ijab qabul. Ijab qabul tersebut diucapkan Azam dengan sangat lantang dan amat sangat lancar. Semuanya berjalan sesuai apa yang Azam inginkan. Azam bangkit dan menemui Jasmine yang ada di belakang. Sedari pagi, Azam tidak pernah melihat Jasmine. Lalu Azam meraih tangan Jasmine untuk memasangkan cincin di jari manisnya. Azam sangat amat gugup karena baru kali ini ia bersentuhan dengan wanita selain keluarganya. Setelah cincin itu terpasang di jari manis Jasmine, Azam kemudian mencium kening Jasmine dengan lembut. Mereka berdua berharap mereka akan selalu bersama hingga maut yang memisahkan. Untuk cover, menurut saya covernya sangat unik dan tidak pasaran, apalagi dengan background yang sangat indah dengan dua orang manusia yang berada di taman ya ini. Ini sangat jarang saya temui di cover buku. Cover ini pun menjadi salah satu hal yang membuat saya tertarik untuk membeli buku ini karena covernya ya menurut saya lucu aja gitu. Untuk isi bukunya, buku ini kebanyakan menggunakan bahasa baku, namun mudah dipahami. Untuk dialog antar tokohnya menggunakan bahasa gaul. Di dalam ceritanya juga terdapat bubble chat antar tokoh yang membuat pembaca merasa tidak bosan. Seperti bubble chat antara Azam dan Jasmine. Ini membuat saya membacanya dengan semangat dan membuat saya merasa tidak bosan karena hanya tulisan-tulisan saja. Tidak seperti novel lainnya yang kebanyakan hanya berupa tulisan-tulisan saja. Yang membuat novel ini laris di kalangan pembaca adalah tokoh utamanya. Tokoh utamanya yaitu Azam, berbeda dengan tokoh utama cowok di novel-novel lainnya. Biasanya tokoh utama laki-laki di novel lainnya bersikap bad boy, urakan, bandel, dan lain-lain sebagainya. Tapi Azam ini tidak memiliki sifat seperti itu. Azam merupakan lelaki yang baik-baik, alim, dan taat beribadah. Sangat berbeda dengan tokoh utama seperti di novel-novel lainnya. Akan tetapi, jika kalian bertanya, tokoh favorit saya itu siapa? Bukan Azam ya. Tokoh favorit saya di Azaman ini adalah Deka. Kenapa kok suka Deka? Entah kenapa, saya merasa Deka itu cintanya sangat tulus kepada Jasmine. Walaupun dia tidak pernah memberikan kepastian kepada Jasmine seperti Deka melamar Jasmine, tapi sudah 4 tahun. 4 tahun mereka pacaran dan tidak pernah Deka selingkuh atau bermain dengan perempuan lainnya, itu tidak pernah. Deka sangat setia kepada Jasmine. Ada salah satu part di sini memunculkan bahwa Deka merupakan anak yatim. Dia ditinggal meninggal oleh ayahnya dan dia sekarang tinggal dengan mamahnya sendirian. Dia dan mamahnya hidup berdua di sebuah rumah yang tidak bisa dibilang besar ya teman-teman. Deka anak yang berkecukupan. Tapi mamahnya sepertinya mempunyai kelainan akal. Jadi setiap hari Deka harus mengurusi mamahnya yang kesakitan, yang mempunyai sakit parah itu. Di hidupnya dia hanya mempunyai 2 penyemangat, yaitu mamahnya dan Jasmine. Namanya juga pemeran figuran ya guys. Dan untuk alur, saya merasa alurnya cukup kurang ya. Karena untuk buku novel ini 2/3-nya, alur yang 2/3-nya ini sudah ada di Twitter. Dan itu sama persis, mulai dari ayahnya Jasmine menjodohkannya dengan Azam, sampai Azam dan Jasmine menikah. Itu bagian yang situ hanya 2/3, mencapai 2/3. Tapi setelahnya, lanjutannya
lumayan sedikit ya, lebih dari setengahnya lah. Itu merupakan lanjutan kehidupan mereka berdua setelah menikah, dan itu tidak terdapat pada Twitter. Jadi endingnya ini yang ada di buku novel ini beda dengan ending yang ada di Twitter. Jika ending yang ada di Twitter hingga mencapai saat Azam dan Jasmine menikah, ending di sini mencapai saat mereka berdua sudah memiliki anak. Sekian resensi buku dari saya, Lintang Ganesh Candani. Saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kalimat yang sekiranya menyinggung. Dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.